Oke, Kazas, ini kita langsung ke poin. Jadi Hmm? mau aku tanyain sebenarnya untuk yang pertama, perjalanannya gimana Kak? Dari masuk UI, kuliah, sampai sekarang. Oke, sebelumnya terima kasih juga loh udah diajak tanya jawab, bingung banget. Aku nggak ini sih nggak pernah kepikiran diajak tanya jawab. By the way, ini yang pertama kali ajak aku tanya jawab tentang whatever it is. Anyway, jadi benar aku pertama S1-nya itu di UI, ambil Fakultas Hukum, angkatan 2009, tua ya, lulus 2013. Abis itu aku kerja di law firm, di salah satu law firm, corporate law firm di Jakarta, di SCBD. Itu dari tahun 2013 sampai tahun 2017. Jadi kira-kira 4 tahun. Terus di selama perjalanan itu aku juga ambil tes pradi. Itu kayak tes profesi gitu buat jadi pengacara yang bisa beracara di pengadilan. Habis itu aku tahun 2017 aku resign setelah 4 tahun. Aku ke Seattle di Washington State ambil Masters of Law, degree-nya namanya LLM, kayak bahasa Latin gitu, nggak tahu kepanjangannya apa. Ambil Global Business Law karena waktu di Indonesia aku kerjanya itu merger and acquisition. Programnya itu di sini 1 tahun, 9 bulan sampai 1 tahun. Habis itu aku kerja deh sekarang di Seattle dari tahun 2018 sampai sekarang. Ini yang Kazas diambil, berarti S2-nya yang di Amerika atau hanya program hukum tertentu aja atau gimana? Iya, S2-nya di Amerika. Jadi benar, jadi emang kayak beda-beda gitu ya. Setahu aku di Amerika itu salah satu negara yang offer program Masters of Law (LLM) as short as 9 months to a year. Kayaknya ada juga yang lebih dari 9 bulan, tapi kebanyakan di Amerika 9 bulan. Jadi itu 9 bulan sampai 1 tahun udah dapet gelar Masters of Law. Gitu. Oke, kalau di Indonesia kan harus 2 tahun lewat ya baru bisa dapat. Apa sih SH, MH ya, Ya, Magister Hukum ya. Kak Gas bikin story yang soal things I learned in my 20s itu kan banyak ya sampai dibikin di hampir-hampir setiap hari mungkin untuk itu. Aku sampai baca satu-satu tuh ada yang Kak Gas bahas Oh my soal. god. Karena itu, Itu ada aku taruh di highlight aku kalau iya, mau baca. Aku kadang suka malu baca lagi ya, but anyway. tapi itu keren karena salah satunya ada yang relate, salah satunya misalkan Kak pernah ngebahas soal karena jauh dari orang tua terus minta mama untuk doain Kak di Seattle gitu, terus ada juga poin yang Kak bilang ketika Kak harus sekarang di Seattle harus ngejar mimpi ke sana, ada orang yang mungkin kalau kita bilangnya come and go atau ada yang sedikit-sedikit ninggalin Kazas kayak gitu-gitu. Nah, tapi yang mau aku tanya Kak yang soal IG story itu dari semua pelajaran itu 3 poin yang paling Kazas rasa itu paling apa ya? Paling menggambarkan perasaan Kazas yang selama umur 20 tahun ke belakang atau 9 tahun ke belakang itu apa Kak? 3 poin yang paling Kazas suka gitu. Iya, jadi emang pertama aku bikin si things I learn in my 20s itu di Instagram story aku. I don't even know why I was doing that. Mungkin juga karena faktor COVID-19, jadi nggak bisa kemana-mana, jadi kayak banyak waktu buat on the phone. Yeah. But anyway, oh my god, it's actually not easy to pull up those 3 things that I learned the most in my 20s, karena menurut aku, dan alasannya kenapa aku bikin itu, karena menurut aku 9 tahun ke belakang ini, aku ulang tahun yang ke-29 kan tahun ini. 9 tahun ke belakang ini adalah 9 tahun yang aku banyak banget belajar. And then I try to like recollect my memories, kayak
what did I learn, right? And then aku cuma kayak pengen share aja ke I don't know, like people on my Instagram, who knows, they can get something out of it, right? Tapi kayak menurut aku, kalau mau dibilang 3 hal yang paling aku pelajarin, first adalah I believe that nothing ever happens out of your comfort zone. In the sense that waktu aku masih kerja di Indonesia, di Jakarta, itu tuh my life was very comfortable in a way that I have a job. I didn't live with my parents at that time. I live by myself. But if there's anything, I can just go back home. Terus kalau ada apa-apa, ibu aku bisa samperin aku. Aku punya support system. I was born and raised in Jakarta. Jadi kayak teman aku dari SD, SMP, SMA, kuliah tuh semuanya ada gitu kan. But then, and then what? Gitu kan. Kayak, am I actually living my dream? I don't know. Do I actually want to do what I want to do? I mean, I don't know. I feel like at that time tuh kayak apa yang aku jalanin itu adalah apa yang society mau lihat dari orang-orang kebanyakan. Kayak misalnya, society mau kita kuliah. Abis kuliah, misalnya di fakultas hukum, more likely than not, orang pengen kita kerja di law firm. Kayak gitu-gitu loh, kayak ada step-stepnya. And then I was like, I don't really think this is what I want to do for the rest of my life. But then I decided to just go to the States, dan itu semua comfort zone aku hilang. Nah, tapi apa yang aku dapetin sekarang, aku belajar bahwa, well, if I stayed back home, aku nggak bakal be, talking to you right now, sitting down right here, terus kayak sharing what I've been doing, right? So first lesson is nothing ever happens out of comfort zone. Yang kedua, things don't happen overnight. Kayak I really, 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 really trust that. Because kayak back in the day, waktu aku masih umur 21, 22, pokoknya early 20s lah, kayak aku ngerasa kalau misalnya aku pengen A, B, C, terus beberapa saat setelah aku kejar gitu, aku usahain terus nggak jadi-jadi, aku kayak ya udahlah, maybe it's not for me. Ya udahlah, kok kayak susah banget gitu, kayak wandering around gitu, kenapa sih ini nggak kejadian. But then I realize kayak emang things, especially what you really want, just don't happen overnight. You gotta keep going. Kayak contohnya waktu aku berusaha buat lulus bar exam di Amerika. Oh man, that was like the most depressing moment in my life. Kayak aku tes 2 kali, yang pertama fail, yang kedua aku udah kayak mission impossible aja, kayak ya udah lulus syukur, nggak lulus ya udah gitu kan, tapi nggak mau juga nggak lulus, pokoknya kayak berusaha segimana mungkin. And then thank God kayak aku lulus with a lot of ups and downs. Tapi kayak then I realize, oh ya udah ternyata bener ya, kayak things that we really want itu nggak happen overnight gitu. Emang there are paths of cycles yang kita harus go over gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, I don't know. Actually, I was debating. So there's like these 2 things. Hold on, which one should I point out? Okay, maybe this one. Karena mungkin yang lain udah ambisius ya, 2 poin yang pertama. Yang terakhir adalah aku pengen yang based on my own experience, just simply be good to people. Why? Karena menurut aku, I do believe kayak kita we are where we are right now. If it's regardless it's me, you, or anybody else, aku percaya bahwa kita nggak bisa ada di tempat yang ada kita sekarang tanpa bantuan orang-orang lain. Regardless you realize it or not, or you agree to that or not, I think it's just by default you can't just be where you are right now without the help of other people. Sesimpel kayak teman yang dengerin kita curhat, sesimpel recommendation letter yang kita dapat dari orang buat kita berangkat S2, sesimpel apapun itu deh, networking sampai akhirnya kita bisa dapat kerjaan kita, whatever. Kayak it's always
nice to be nice to people. Kayak karena kita nggak tahu ke depannya orang itu bakal jadi apa di hidup kita. Itu sih. Semua itu kerja di law firm waktu di Indonesia, terus sekarang ambil S2 di Seattle, terus sekarang kerja di Seattle gitu. Mm-mm. Itu goals yang ada lagi nggak goals yang mungkin belum belum kesampaian? Aku masih banyak goals yang harus aku capai, ini cuma baru start aja gitu. Hmm. Sebelum aku ke goals, aku kayak pengen terusin yang kamu bilang tadi yang di feeds itu kayak yang bilang apa get out of comfort zone including but not limited to uh, banyak kehilangan orang-orang yang ada di hidup aku in a way Yes. kayak teman-teman aku, teman-teman dekat aku gitu. Dan I believe kayak itu kejadian bukan karena kayak apa ya disengaja atau kayak dramatis kayak oh my god dia marah sama gue or whatever gitu. Simply karena first of all kayak Indonesia sama Seattle beda 14 jam. Kalau nggak ada daylight savings, kalau ada daylight savings 15 jam. Kita ke belakang, kalian 15 jam di depan kita. Yes. So kayak kalau ada apa-apa juga mau cerita live, kitanya teks, dianya tidur atau dianya ribet lagi kerja atau apa. Vice versa, kalau dianya ada mau teks atau apa, kayak akunya juga lagi ribet. Jadi itunya aja udah nggak ketemu gitu. Terus belum lagi kayak cultural differences gitu, kayak mungkin hal-hal di sini yang kayak kita lakuin, cara kita hangout sama temen, cara kita berinteraksi sama temen, itu nggak necessarily sama yang ada di Indo. Jadi mungkin temen aku as much as mereka understand me, kayak mereka juga bingung cara kasih feedbacknya kayak gimana, karena mereka nggak pernah ada living this life gitu. And then aku juga the other way around, kalau misalnya mereka cerita apa, juga aku udah kayak lost, karena aku juga udah nggak update sama apa yang kejadian di Jakarta gitu. Kayak misalnya tempat-tempat baru, sesimpel itu deh kayak, aku kayak, itu tempat apa ya? Oh oke, kayak jadi yang kayak gitu lama-lama kayak fading away karena orang kan makin gede makin ada hidupnya masing-masing ya. Jadi kayak ya udahlah kayak at the end of the day jadi kayak makin kecil peernya. Jadi sampai saat ini bener-bener kayak segelintir orang aja yang aku masih talk to gitu, yang kayak kalau aku balik ke Indo aku ketemu sama mereka gitu sih. And then moving forward to ke goal, it's I think it's funny because I never even in my wildest dream aku pernah bermimpi buat ada di sini sekarang di Amerika terus kerja. So kayak menurut aku it's okay, it's really really okay untuk nggak figure out tentang hidup kita just like that. Kayak it's a work in progress. It's always work in progress, I think. Karena even sampai saat ini, every time, every morning I wake up, I'm like, man, I'm here. I'm 8,000 miles away from my parents' house. Kayak aku nggak pernah mikirin itu. Jadi kayak kalau ngomongin goal, untuk ada di sini aja tuh kayak aku nggak pernah naruh ini jadi goal aku. Tapi yang aku taruh jadi goal adalah kayak I just wanna live the life that I wanna live. Meaning that if I don't feel comfortable doing what I'm doing, I'm not gonna do it anymore. Which aku nggak comfortable anymore doing what I did. Gitu. So kayak kalau kedepannya mau ditanya sama goal, I mean, I don't really have any particular goal, tapi what I can tell is I just want to do whatever in front of me, like to the best of my ability. Karena menurut aku, kalau kita ngelakuin apa yang ada di depan kita terbaik, dengan usaha terbaik, kita akan di-lead ke opportunity yang lebih baik, ke jalan yang lebih baik. That's what I believe. Bahwa sebenarnya kita itu harus melakukan segala sesuatu itu ya memang harus total gitu, nggak bisa yang namanya ya setengah-setengah gitu, ya udah apa adanya aja gitu. Tapi memang usaha kan tidak pernah membohongi hasil. Orang-orang kan banyak yang bilang sangat gitu. setuju. Oke, I need to move. Aku harus ngejar S2 aku di Amerika. Aku harus berkarir di sana dan Kak Zaskia memprepare semuanya itu dari Jakarta. Yang bikin Kak Zaskia tuh yakin untuk ngambil poin itu tuh apa? Yang bikin aku yakin untuk ngambil langkah itu adalah merasa uncomfortable dengan my life.
Dan I was in a crossroad. It's either aku akan ngelakuin ini for the rest of my life. I mean, not necessarily kayak working at the same office, you know, whatever, but like doing what I was doing for the rest of my life and not feeling comfortable, or take my chance buat kayak ngelakuin yang mungkin aku juga nggak comfortable, mungkin aku juga gagal, but at least I try, and kayak aku satu langkah lebih maju untuk menemukan apa yang aku suka dan apa yang aku rasa comfortable untuk aku jalanin. Itu sih, karena kayak itu juga bukan kayak decision overnight. Kayak aku sebenarnya ke-postpone loh 1 tahun buat berangkat, jadi harusnya aku berangkat 2016, terus ke-postpone karena satu dan lain hal, kayak galau, terus kayak ibu aku juga masih debating kayak perlu nggak sih S2 di bidang hukum, kayak gitu-gitu, apalagi kalau kamu mau practicing di law firm, perlu nggak sih, segala macam gitu. Sampai akhirnya aku bilang sama ibu aku, you know what, kayak I just wanna go, please, kayak, dan di situ poinnya adalah aku kayak pergi cuma untuk kayak 9 bulan sampai 1 tahun kuliah itu, aku bener-bener even gak ada kepikiran buat kerja di sini, gitu. Jadi, but then again, like I said, kayak I just did the best that I could do at that time, terus ya udah kesempatannya datang satu persatu dengan a lot of struggles. Tapi kayak kalau satu kunci kenapa aku memutuskan untuk pergi, karena aku merasa uncomfortable dengan hidup aku. Dan I just cannot lie to myself. Kayak, how could you sleep at night knowing that you don't live your life the way you want them to be? That's the thing in my head at that time. Even now, kayak gitu. The moment when I feel uncomfortable about something, kayak I try to figure out what makes me uncomfortable. Kayak gitu. Dari sisi orang tua mungkin kayak merasa takut nggak bisa ngecek tiap hari, nggak bisa make sure anaknya baik-baik aja gitu. Well, tapi itu kita udah nggak di fase itu. Sekarang Kak sudah kerja di Seattle, udah kerja. Kalau untuk yang sekarang berarti masuknya ke law firm juga atau gimana Kak Jas, tempat yang sekarang? Iya, aku di law firm juga. Tapi aku mau balik lagi ke statement yang kamu bilang, itu benar banget sih, kayak ibu pasti khawatir, namanya juga ibu gitu kan. Dan sampai sekarang ibu aku masih khawatir. But kayak karena aku udah 2,5 tahun di sini, dia udah lihat kayak apa yang aku lakuin dan aku lakuinnya bener gitu. Jadi kayak dia pelan-pelan udah agak lebih percaya. Tapi beneran kayak sebelum aku pergi pun dan sampai aku masih di sini tuh kayak gimana ya, yang namanya ibu kayaknya sampai kapanpun bakal worry terus deh sama kita, not gonna lie. Jadi kayak itu masih sampai sekarang. Dan yang kedua menurut aku financial sih, itu harus dipikirin banget gitu. Jadi dan sekarang kan banyak banget ya channel-channel beasiswa, dan itu bisa dieksplor banget sama mungkin yang orang tuanya nggak mau ngasih financial support 100%, atau mungkin nggak semuanya kan kayak punya budget buat ke luar negeri gitu, regardless which country, karena mahal. Jadi kayak financial options itu juga mesti dipikirin kayak gitu-gitu. Terus, ya aku sekarang kerja di law firm juga, sama kayak waktu aku di Jakarta. Pemandangannya di sana tuh beda, nggak gedung-gedung, tapi kalau kayak lebih ke back to nature gitu. Enak ya, orang kan pasti mikirnya enak-enaknya aja gitu. Tapi pasti Kazas punya poin, satu titik Kazas harus mengalami tantangan paling berat yang Kazas harus alami sendiri, karena nggak ada orang tua di sana. Benar-benar cuma Kak Azza sendiri gitu, dan Kak Azza harus melakukan itu sendirian, cari masalah jalan keluarnya sendiri, cari oke, aku harus ngapain, apa yang nggak boleh aku lakukan gitu selama di sini. Ada banget. Kamu ngeliat aku sekarang pakai bulu mata, senyum-senyum, oh my god, 6 months ago I wasn't like this at all. Nggak usah ke 6 months ago. So kayak long story short, kayak misalnya ini sih yang mau aku kasih tahu. Jadi ketika pun kamu kayak berangkat ke luar negeri manapun itu, menurut aku kayak kamu harus udah lebih tahu kamu tuh mau ngapain. Mau di sana 9 bulan aja, mau di sana buat kuliah aja terus pulang, atau apa. Aku emang originally mau ke sini, mau kuliah aja terus pulang kan. But then halfway through, nggak sampai halfway through, aku kayak switch my plan, kayak okay, I want to try to work here. So I switch everything. Jadi kalau kamu lihat teman-teman kita yang kuliah, let's say di Amerika gitu ya, spring break kemana, winter break kemana, summer break kemana, you know, kayak it's very fun. It looks so much, you know, like fun. I didn't do that at all.
aku kayak 9 bulan, nggak nyampe 9 bulan, karena aku 12 bulan total ya, kan aku extend 1 quarter, karena aku internship di quarter yang terakhir itu, tapi 9 bulan pertama, aku hidup di library, kayak aku literally setiap hari pulang paling cepat jam 11 malam, kalau lagi final exam season, aku pulang jam 1 pagi, kadang kalau examnya jam 8, aku bablasin, aku belajar sampai jam 3, jam 4, pulang bentar ke rumah, tidur-tidur ayam, balik lagi ke kampus. Terus saking kayak takutnya kan, karena kayak udah pagi gitu kan, takut kayak di jalan kenapa-napa, di kampus aku kebetulan kayak ada facility kayak free night ride gitu, jadi kayak bisa telepon kayak bus dari kampus buat nganterin kita pulang supaya lebih aman. Jadi yang kayak gitu-gitu tuh kayak kadang aku mempertanyakan diri aku, kayak is it gonna be worth it? Am I even gonna get a job? Kayak what if I fail? Kayak might as well aku spring break kan, might as well aku kayak winter break kan, summer break kan gitu kan. Tapi thank God kayak it's worth it. Jadi itu satu, waktu aku di kampus itu aku udah kayak berusaha dari situ, kayak zaman-zaman pas mau break tuh kayak cari-cari internship segala macem, di saat orang-orang kayak ke kota lain, ke state lain buat liburan, kayak aku enggak. Oh my God, 2,5 tahun di sini aku mungkin baru ke 2-3 state kali. Itu pun setelah aku lulus. Abis itu yang kedua, ini yang paling sih, among other events in my life, this is the most depressing phase in my life. Itu waktu aku ambil bar exam aku yang kedua. Kayak itu dimana aku di sini sendirian, nggak ada siapa-siapa. Terus orang tua aku juga udah bilang, intinya lo kan udah coba bar exam 1 kali. Ya udah, kalau nggak keterima ya udah, berarti emang bukan rezeki, pulang aja. Toh di Indonesia juga udah jadi lawyer, bisa cari kerja di Indonesia kan. Terus intinya kayak orang tua aku juga udah nggak support lah, karena udah it's too much, and then it's not cheap, it's expensive to take the bar exam. Terus at that time juga karena belajar bar exam nggak bisa kerja, karena harus, jadi belajar bar exam itu adalah 1,5 bulan sampai 2 bulan duduk kayak orang kerja 8 jam setiap hari belajar, straight up Senin sampai Minggu. Terus aku di situ putus sama pacar aku 1,5 tahun. Pokoknya oh my God, my world turned upside down. Tapi kayak itu kayak nggak split second sih, overnight. Kayak I thought to myself, kayak aku udah almost banget give up, kayak aku udah kayak ya udah pulang aja. Terus visa kerja aku juga lagi nggak jelas pada saat itu kan. Tapi and then I decided not to, karena aku tanya sama diri aku sendiri, 5 tahun dari sekarang, kalau misalnya aku sit down ya, I was imagining myself 5 tahun dari sekarang, I would be around 34. And then, you know, if I'm lucky enough, I'm gonna get married, I'm gonna have kids, and then I'm looking at my kids playing in the yard, and then I thought to myself, okay, you know what? 5 years ago, if I did take my bar exam for the second time and I did pass, who knows, right? Would I still be living the same life the way I'm living right now? Would I regret what I didn't do back in the day 5 years ago? And I was like, boy, yes, I'm gonna regret that. Jadi at that time, abis itu aku decide, nope, I have to finish this, I have to do this. If I'm not gonna pass, if I don't pass, it's okay. At least 5 years from now, ketika aku tanya diri aku, it's okay, I did my best. I can tell that to myself. But kayak intinya adalah that moment, kayak itu switch everything. Even kayak aku masih sedih putus segala macam, man, that was like one of the worst heartbreak in my life. But kayak I put that aside, karena kayak I know kayak I'm here for school, I'm here for myself, for my career, so I'm gonna finish what I started. Kayak that moment. Yeah. Aku pernah lagi ingat banget, aku that particular time aku belajar sampai jam 3 jam 4 pagi. Pacar aku waktu itu, aku masih sama dia lagi di rumah sakit. Terus aku ujian jam 8 pagi, jadi aku pulang jam 4 jam 5, tidur ayam, jam 8 ujian, badan tuh udah kayak melayang gitu, kayak zombie. Ujian, abis ujian langsung ke rumah sakit nemenin dia. But I didn't post it on Instagram because kayak that's just like one of the things that you gotta deal with yourself, menurut aku. Kan? Jadi pikirkan lagi kalau mau S2 ke luar negeri, sanggup nggak tuh, kayak lapar. Aku pernah ya kan,
kita normal biasa banget kan di Indonesia tuh ada mbak gitu kan. Kalau di sini ya ampun. Orang yang comfortable aja, yang kayak punya uang aja, mereka nggak punya pembantu gitu di sini. Jadi kayak beda banget. Jadi kayak aku udah kebiasaan ada mbak, jadi kayak kalau lapar tinggal panggil mbak kan. Sampai di satu titik aku hidup di sini kayak, oh my god, gue lapar banget. Ya udah jam 11 malam ke dapur kayak goreng telur. Karena nggak ada lagi yang bisa gorengin kita telur. Kayak harus sendiri. Kayak hal-hal kayak gitu, atau kayak ke groceries kayak kan bisa dibelanjain mbak, atau kalau kayak kita ke kita bisa Gojek, GoFood, whatever itu kan. Kayak di sini nggak ada sih, tapi harganya sekali beli kayak $20, $25. Sementara kalau groceries $20 itu kayak bisa buat seminggu setengah, atau kayak 2 minggu, bahkan seminggu 2 minggu setengah. So kayak ya itu nggak ada di Instagram. So, kayak, ya. Menurut aku intinya kalau mau jadi orang yang lebih baik dari diri kita sebelumnya, itu butuh kerja keras, regardless dimanapun kita. I never really share this to anybody actually, so this will be like the first platform that I'm sharing about my goal, at least for 3 years, 5 years from now. So long story short, I think I'm gonna stay here. For a while karena kantor aku they're taking care of my work permit, so I'm gonna stay here, stay put. And then aku pengen banget, karena aku ngerasa yang tadi aku bilang di salah satu poin aku bilang kita tuh ada di mana kita sekarang karena orang-orang tuh bantuin kita. So aku pengen banget punya kesempatan buat kayak bisa bantuin teman-teman yang ada di Indonesia yang mau kepikiran buat kuliah di luar negeri. Gimana pun aku bantu, ini salah satunya kenapa aku mau ditanya jawabin kayak gini. Karena kayak menurut aku ini bisa jadi salah satu platform, salah satu cara untuk aku menyampaikan pesan aku gimana sih supaya aku bisa nyampe sini gitu. I'm in a way kayak mau inspire orang, kayak menurut aku jauh dari kata inspiring, tapi hey, you can learn from me gitu. That's what I wanna do more in the next 2-3 years gitu. Karena menurut aku banyak banget potensi-potensi teman-teman di Indonesia yang bisa lebih lagi, cuman nggak tahu aja caranya gimana, atau kayak nggak dapat banyak informasi. So kayak, I mean, feel free to ask me. I don't know, like my Instagram is kind of private, but I mean, I don't know, you can email me, I don't know, whatever. But itu, abis itu kerja, abis itu I think this sounds very vague, very kayak bizarre, but I kind of want to establish my root here in Seattle. Meaning that kayak, I tell you this is very weird. If you are born and raised di one place, kayak kita born and raised di Jakarta gitu kan. Terus when I was 26, I just moved here, and I've been here ever since. Aku ngerasa kayak too foreign for here, tapi at the same time I'm also too foreign for home, karena kayak aku udah nggak punya banyak teman segala macam. Jadi kayak aku pengen establish kayak my root here supaya kayak aku bisa ngerasa lebih kayak homey di sini. Itu sih kayak plan aku ke depannya itu dulu gitu. And then other than that, I don't know, just see how it goes. Itu sih. Mungkin ada bukan quotes ya, tapi kalimat yang mau Kak Azah sampaikan ke orang gitu terkait dengan tadi yang kita bahas tentang karir, atau mungkin it's like a dreams mungkin untuk orang-orang, kalimat yang untuk mensupport orang-orang pada saat ingin mencapai mimpi mereka gitu, ada mungkin? Like I said, I don't think I'm inspiring enough, but this is just one sentence that I keep in my head. Itu adalah, if you are going through hell, keep going. Seriously, kayak kalau kamu kayak lagi ngerasa kayak lagi jalan di neraka gitu ya, kayak semuanya merasa uncomfortable, nggak enak, nggak nyaman, kayak kamu nggak mau ada di sini lagi. You know what? Keep going. Karena kalau kamu diem, ya udah bakal nggak nyaman terus. Tapi kalau kamu kayak keep going, kayak at least it's either, you know, eventually you will get out, ya kan? So kayak the only way you can get out is just to keep going,
because sometimes kayak buat going back itu kayak it's too far, kayak you don't even know how to go back gitu. Jadi ya keep going aja, itu sih kayak. Dan satu lagi, do not compromise your how you sleep well at night. Meaning that kayak menurut aku sering banget ditanya sama orang gitu ya, not gonna lie, sering banget ditanya sama Tinder dates, kalau lagi ngedate gitu, kayak, oh my god, what is your goal in life gitu kan. Terus, you know what, kayak my goal is to sleep well at night. And they were like, are you serious? Yes, karena menurut aku kayak to be able to sleep well at night is not easy. Especially when you're grown up like us. Yeah. Man, when I was a baby, when I was in elementary school, when I was in junior high school, middle school, high school, I was like, I slept like a baby. Like right now, for me to be able to sleep at night, I gotta make sure that I do my affair during the day well, meaning that kayak I know what I'm doing. So kayak maksud aku intinya adalah, you know, just make sure that you can sleep well at night. Make sure what you do in life makes you be able to sleep well at night. Itu sih. Karena menurut aku ketika kamu udah bisa sleep well at night, meaning that kamu udah nggak ada anxiety, kamu udah nggak ada less worry in your head, so that you can sleep well. So it's as simple as that, but it means a lot. Oh my god, I don't even know how to pronounce Noir China, I don't know. Ada di Twitter dia bilang, penting gak sih bikin nulis to-do list on weekly basis? I don't know, kayak depends dengan orangnya, tapi untuk aku perlu banget, karena itu mengurangi anxiety aku, jadi kayak aku tahu kayak apa yang harus aku lakuin per harinya, atau kayak per minggunya gitu, so, penting. Habis itu ada lagi yang nanya di Instagram, Hunur, dia nanya, Trump apa Jokowi yang lebih better respon coronanya? I'm not gonna answer to any political question. I'm sorry, because it's risky. So, but I think you know everybody in this whole world, they're trying their damnedest to just be done with this. But you know, for one or too many reasons, kayak nggak semuanya sama dalam menghadapi ini. So, I mean, I don't know. You know, just do your part if that makes sense. So, terima kasih loh udah diajak tanya jawab. Iya, aku juga terima kasih juga untuk waktunya. Berarti di sana jam berapa? Jam 9 ya? Jam 9:08. 9:08, oke. Stay safe di sana, Kazas. Aku juga. Terima kasih. Thank you, Kazas, buat waktunya. Keep contact, stay safe ya, Kazas. Thank you. Nanti kasih tau ya kalau dari upload or anything. Well, aku bilang sleep well. Oh, thank you. Have a good day. Bye.